Salam Syasmerta, titik temunya sastra. Halo, hai warga Syasmerta semuanya. Kembali lagi dengan kita bertiga. Ada Tiwi, An, sama aku Icom. Halo, hai. Halo warga Syasmerta. Akhirnya setelah sekian lama, sekian abad dan sekian purnama, ya Tuhan, kita membuat apa sih kalau misalnya ada yang lagi comeback gitu kali ya? Yes. Setelah sekian lama hiatus ya geng ya. Sebelumnya kita harus ini dulu ya, Dewi An harus benar-benar meminta maaf sekali karena tiba-tiba kita menghilang tanpa jejak begitu ya setelah postingan yang terakhir gitu. Menghilang pas lagi aktif-aktifnya, pas lagi banyak yang mendengarkan, dan tiba-tiba hilang begitu aja. Kayak lagi nyaman-nyamannya hilang gak sih? Maaf ya guys, udah nge-ghosting. Iya, jadi kita Emang sukanya. jadi kita berhutang maaf banget nih untuk semuanya gitu. Apalagi pas ngelihat komen-komen, ngelihat komen di Instagram atau dimanapun, dan juga yang sampai yang chat pribadi ya Mbak Icom ya, Tiwi ya. Ada yang nge-DM Syasmerta juga, ada yang nge-komen. Mereka tuh pada bilang katanya kemana Syasmerta, kok nggak upload lagi, kenapa nggak ini lagi. Nah kemudian ya mungkin kita waktu itu lagi butuh waktu untuk memikirkan segala sesuatu hal ke depannya seperti apa. Tapi ya memang kesalahan kita tidak memberi kabar. Iya. Ya, Bermaksudnya anggap itu untuk adalah dunia masa lalu ya. apalagi ternyata bukan hanya warga Syasmerta saja nih yang menunggu-nunggu kapan lagi kita ada, tapi juga narsum-narsum kita yang sebelumnya yang pernah menjadi bagian dari Syasmerta itu kadang ada yang komen kapan lagi ini diundang, atau bahkan yang belum menjadi narsum itu juga yang sampai kok sudah nggak aktif tapi guanya belum diundang nih, jadinya kapan? Kita berhutang banyak penjelasan dan juga sebenarnya berhutang untuk bagaimana mengumpulkan rasa rindu itu segera dikeluarkan gitu ya. Oke. Ditebus. Ini juga salah satu. Jadi salah satunya lagi itu alasan kita mengaktifkan kembali Syasmerta ini, membangkitkan kembali gitu ya. Karena ya emang rasa rindu itu, rasa kangen itu ingin bertemu di titik temu kita nih, titik temunya sastra. Jadi that's one of the reasons that we come back guys. So kita officially come back. Dan Dan Mbak Icom, Tiwi, kita comebacknya di hari ini, hari yang baik ini. Kenapa kita memilih hari ini, Tiwi? Karena juga bertepatan dengan hari jadinya salah satu founder Syasmerta, Mbak Icom. Selamat ulang tahun. Happy birthday Mbak Icom. Udah lewat kali ketika diupload. Oh enggak dong. Gak apa-apa. Jadi warga Syasmerta, kita saat ini rekaman di hari jadinya Mbak Icom, yang mana kami berharap ini juga sebagai hari di mana kembalinya Syasmerta gitu, bertepatan dengan hari jadinya Mbak Icom ini gitu. Iya, supaya lebih ini ya, semangatnya untuk membuat konten untuk Syasmerta lebih semangat ya. Yes, PR banget. Semangat ya. Itu salah satu bucket list-nya itu. Iya, supaya dia merasa terbebani aja kan Wi ya. Kita seneng ya ngebebani Mbak Icom itu emang. Aduh. Oke. Selain itu juga, kenapa kita comeback? Ternyata comeback kita kali ini ada hal yang baru kan? Betul sekali. Jadi kita tidak hanya akan menyapa warga Syasmerta di setiap platform podcast yang ada, tetapi juga kita hadir di YouTube. YouTube guys.
Kita Jangan hadir di lupa YouTube. subscribe, like, and comment. Oh my Oke. God. Belum apa-apa nih. Kan ada di YouTube. Jadi udah bisa kayak gitu dong. Bisa. Tapi di YouTube kita nggak pakai nama Syasmerta ya, Wi. Kita udah berkolaborasi atau berafiliasi dengan channelnya Nawadana. Jadi teman-teman warga Syasmerta bisa cek channel YouTube Nawadana untuk menyaksikan nantinya setiap episode-episode dari Syasmerta juga di sana gitu. Iya, Betul sekali. sekalian mau ngabarin ya An ya, kalau we're finding home nih sekarang, kita udah punya rumah nih untuk Syasmerta, yaitu Nawadana ini gitu. Jadi go check it out guys. Iya. Sekarang Jadi tuh segala hal yang berhubungan dengan Syasmerta silakan cek di entah website atau di YouTube-nya atau di IG-nya Nawadana. Nah, Iya. kita ada di situ. Oke, jadi Yes. apalagi nih Mbak Icom? Jadi gini, untuk sesi kali ini kita hanya mau membahas semacam flashback membahas tentang yang sudah pernah kita lahirkan, our first baby sampai the last Episode. karya yang kita the last episode. Mungkin ada dari kalian yang mungkin dari kita bertiga dulu kali ya. Kita waktu itu sempat memilih salah satu yang berkesan di kita gitu ya. Dan itu jatuhnya di tokohnya Surau Kami dari A.A. Nafis, yang waktu itu sempat perdebatannya benar-benar wah sekali. Itu memang benar-benar menimbulkan suatu hal yang gak terlupakan. Mungkin selain karena pembahasannya yang menarik kata Mbak Icom tadi, karena juga ini menjadi satu-satunya episode di mana kita bertiga itu hadir. Nggak sebagai pembahasnya, nggak sebagai pembahasnya. Kalau di episode pertama kan salah satu episode yang aku juga favoritin juga episode pertama, yaitu Lelaki Harimau. Tapi di situ Mbak Icom sebagai pembahas. Nah, kalau di Robohnya Surau Kami, kenapa itu menjadi salah satu favorit juga? Karena kita bertiga nih, kalau bahasanya narasumber saat itu sih, aduh, kayaknya gue angkat tangan deh kalau mau ngebahas lagi, kata iya. Mungkin apakah karena bahasannya atau karena kita ngeroyok nih, kita tiga-tiganya langsung menghadapi satu narasumber. Mungkin kali ya. Mungkin seperti itu mungkin. Berasa diserbu doi guys. Tapi itu keren itu, dan karya itu juga masih relate dengan di dunia kita sampai saat ini, dan masih kubawa kemana-mana cerita itu gitu loh, karena benar-benar relate dengan dunia yang kita hadapi sekarang. Dari Tiwi gimana? Apa nih? Gimana? Agak telat mikir gitu. Kalau komen tentang Robohnya Surau Kami itu tuh udah epic banget, dari bahasanya epic, narasumbernya epic, kita bertiganya ikut hadir di keepikan itu gitu. Jadi kayak udah that's the most epic one gitu. Iya, dan juga kan Robohnya Surau Kami tidak hanya ada di segmen bahas kan, tetapi juga segmen baca. Jadi sebelum dibahas tuh warga Syasmerta kemarin bisa mendengarkan dulu kan. Betul sekali. Nah, selain episode favorit kita yang satu itu, ada nggak nih episode yang mungkin Mbak Icom beda, Tiwi beda gitu, yang favoritnya? Kalau Mbak Icom dulu deh. Kalau aku sih lebih kepada waktu kita ngebahas ini, apa namanya, Raditya Dika dan juga Yuli Britania, sesuatu hal yang berhubungan dengan sastra cyber, karena aku sendiri sekarang mengarungi sastra cyber gitu kan. Itu sendiri kan aku ngikutin gitu kan, juga ini kayak pembahasannya relate banget denganku yang ternyata sastra cyber sudah sejauh ini seperti itu sempat menggugah sekali buatku, dan sampai saat ini pun itu dari podcast kita yang dulu aku terapkan di sekarang. Aku sampai sekarang sukanya mengarungi sastra cyber. Itu makanya sekarang kita ada di cyber ya. Apa sih? Iya. Bener. Aduh. Kalau kalian sendiri gimana? Tiwi kali, gimana Wi? Aku tadi mau ngerespon Mbak Icom. Oh gitu.
Kayaknya ketindih-tindih tuh suaranya, astaga. Kayaknya ada yang delay gitu sih. Ya begitulah kalau kita beda pulau mah gini. Oke, kalau di aku itu favoritnya itu apa ya? Semuanya favorit sih guys. Cuman yang paling berkesan dan emang dari segi ceritanya itu aku seneng itu Say Yes-nya si Tobias ya An ya. Yes, Tobias Wolff. Nah, jadi Tobias Wolff itu kan ceritanya itu emang berkesan karena mungkin ya kembali sih kayak Mbak Icom, maaf. Jadi Mbak Icom lagi menggeluti sastra cyber. Di aku tertariknya karena memang mungkin sesuai bidang juga itu tentang rasisme yang postkolonialisme banget. Terus juga itu American literature. Terus juga ya emang jadi kayak emang sesuai minat sebenarnya kalau kembali ke personal taste gitu ngomonginnya. Jadi ya that's my answer if someone asks me which one is my favorite, itu bagian yang episode Say Yes-nya Tobias Wolff. Iya. Padahal itu kita berdua aja ya kan ya waktu itu kalau nggak salah. Iya. Narasumbernya itu Kita kamu aja. karena kamu nah itu salah satu. Nah itu juga salah satu kalau nggak salah kita sempat nggak sih bacain Iya. di segmen baca salah satu episode yang dari segmen baca kemudian dijadikan segmen bahas juga seperti Robonya Surau Kami gitu. Iya, benar. So that's my thing. Itu yang bacain Yes, aku kan? that's you. Iya kan kamu jadi narasumber ya pada saat itu juga sis. Mbak Icom kemana ya, Wi? Entahlah, karena terlalu banyak episode aku sendiri lupa. Masya Allah. Warga Sasmerta saja nggak lupa loh. So what about you Anna? What is your favorite? Which one? Gue mikir lagi kalau ditanyain favorit episodesku. Aduh, gue nggak bisa lagi diskriminasi dalam hal perasaan. Hey. Oh, berarti Jika semua Anda- ya. Excuse me ya. Jika Anda berkata seperti itu, berarti kita mendiskriminasi dong ini ya Mbak Jom ya. Awesome kan dia. Enggak, Itu yang pertama berada dalam pikiranku. gak. Definisi diskriminasi kan beda. Nah, kalau harus milih, kayaknya salah satunya tuh yang favorit banget untukku The Farming of Bones. Mengaruhi memori, menguak trauma Oh ya. kalau nggak salah gitu. Bahasan trauma ya. Lah bukan berarti kita punya trauma ya bisa jadi juga sih. Dan salah satunya juga yang kita berdua lagi nih, Wi. Nggak tahu ya kenapa kita sering ditinggalin Mbak Icom di season 1. Kita berdua Mbak lagi Icom nih. Waktu ngebahas It's Okay to Not Be Okay. Itu kan tentang psychological things juga ya. Dan It's Okay to Not Be Okay kayaknya menjadi the first bahasan itu yang bukan buku tapi drama. Yes. Bukan film malah tetapi drama Korea. Dan ini sangat-sangat menarik sih. Maksudnya sastra Korea mungkin bagi pendengar yang tertarik pada sastra Korea atau sastra populer itu dari dramanya ini It's Okay Not to Be Okay ini benar-benar menginspirasi kali ya. Mudah-mudahan dapat membantu gitu, menjadi inspirasi bagi mereka-mereka yang ternyata bisa loh ini dijadikan objek bahasan sastra juga gitu. Bisa loh melihatnya dari kacamata sastra. So yes, that's a good one. Kayaknya kalau misalnya milih memang sebenarnya agak susah ya. Karena kalau misalnya meskipun pribadi tapi sebenarnya masih banyak yang bagus gitu kan tetap. Karena sesuatu hal yang kita tampilkan itu inilah kalau boleh aku menyombongkan Sasmerta itu sesuatu hal yang kita tampilkan itu selalu berbeda. Jadi tiap episodenya, tiap edisi, tiap segmen bahas itu selalu menampilkan hal yang tidak sama dengan episode yang kemarin. Seperti itu. Makanya meskipun pribadi kita memilih ini itu tapi agak berat kalau misalnya memilih karena memang semuanya bagus-bagus. Nah, buat kalian para warga Sasmerta nih, sebenarnya nih kalian sebenarnya bisa lihat dari episode awal sampai akhir gitu. Kita selalu menampilkan sesuatu hal yang baru di situ.
poin plus banget nggak sih? Iya lagi. Oh iya, Mbak Icam, I remember one of our episode, it's about komik loh. Komik. Ya, ada. Bisa-bisanya loh kita bahas komik. Oh, manga ya itu? Manga. Anime ya berarti? Sudah diinikan ke anime, tapi dia dari manga dulu. Oke. Mbak Icom nostalgia ya, Wi. Dari kacamata sastra loh, guys. Ya, tapi no Illusion no Nariagari. Waktu itu yang kita bahas. Jangankan itu, guys. Yang BTS juga kan dibahas kan? Kalau nggak salah. BTS itu cuma segmen baca kayaknya. Oh iya ya. Tapi sempat kita bahas sedikit di Korean Wave. Kita sempat membahas tentang Korean Wave waktu itu. Yes. Kenapa jadi, kalau tadi menyambung kalimatnya Mbak Icom, kenapa menjadi salah satu yang selalu memberikan sesuatu yang beda, walaupun segmennya hanya 2 ya, segmen baca sama segmen bahas, tapi tetap saja selalu ada sesuatu yang beda karena kita punya narasumber yang nggak main-main, dalam arti itu ya mereka fokus, mereka memang menggali apa yang mereka baca gitu. Jadi pas nge-share-nya ke kita juga, ke warga Syasmerta tuh kayak memberikan insight gak sih? Sangat-sangat memberikan insight. Bahkan tuh yang ada yang kadang diskusi kita yang open discussion, yang kadang misalnya bahkan karya ini tidak hanya bisa dikaji dalam isu ini gitu, tapi ada tawaran kalau teman-teman yang mendengarkannya bisa menganalisisnya dalam sudut pandang yang beda, ya silahkan gitu. Jadi kayak ya tempat kita ngalor ngidul tentang hasil bacaan kita gitu. Sebuah pencapaian yang bahkan kita sendiri tidak menduganya seperti itu ya. Bener. Apalagi pas corona ya dimulai. Wah, tantangan sekali waktu itu. Di saat kita harus memilih antara babak belur dengan corona atau mencoba melakukan sesuatu hal yang baru, tetapi ya karena saking barunya kita melakukan ini, jadinya mungkin ada beberapa, kita harus mengakui juga bahwa memang secara perekaman atau bagaimana memang ada hal yang membatasi karena kita di tempat kita masing-masing gitu ya. Yes, dan bahkan sampai sekarang kita masih di tempat kita masing-masing. Justru pandemi itu inilah hikmahnya, guys. Ternyata kita bisa berkarya meskipun dari jarak jauh gitu. Jadi kita punya ternyata punya ya dapat hikmahnya gitu dari pandemi ini, terbentuklah Syasmerta ini. Benar. Nah selain itu, selain favorit dari kita, ternyata juga ada favorit dari warga Syasmerta nih. Beda ternyata nih dari kita gitu. Dan ada 2 segmen kan. Kalau di segmen baca tuh yang paling the top rankingnya yang mana sih, Wi? Itu yang judulnya Banyak Simpang, Kota Tua, Melankolia, karyanya Doro Sairian. Ini kan salah satu episode di segmen baca yang menduduki peringkat pertama ya, Anya, kalau berdasarkan data yang kita punya di sini. Itu kemarin yang baca siapa ya? Pencapaian banget. Gua coy. Tiwi. Segmen bacanya Tiwi. Itu siapa yang ngedengerin sih? Malu-maluin. Kayaknya fans kamu deh sih. Ya gak mau dong. Kayaknya fans Tiwi gak sih Mbak Icom? Kayaknya sih gitu ya. Karena memang enggak sih. Kalau di aku sih ngelihatnya dari objeknya sih, karena kan Banyak Simpang, Kota Tua, Melankolia itu emang benar-benar ceritanya itu, latarnya itu tentang Jogja. Dan pada saat itu bertepatan dengan Jogja itu lagi diromantisasi banget nih gitu. Entah kenapa di sosial media itu Jogja emang benar-benar lagi diromantisasi gitu bahasanya ya, kalau bahasaku gitu. Jadi emang pas kebetulan kita juga punya episode itu, dan mungkin itu salah satunya yang menjadi faktor gitu. Ini salah satu yang paling tinggi didengerin gitu.
Masya Allah. Dan kalau yang kalau yang segmen bahas gimana guys? Segmen kita yang satu lagi, yang mana nih yang paling tinggi top rankingnya? Segmen bahas itu top rankingnya kita punya dari Raditya Dika. Waktu itu aku inget banget yang mengusulkan waktu itu Anya yang ngusulin. Yes. Oh saya. Kita bahas bertiga loh guys. Kita bahas bertiga waktu itu. Nah, episode kedua kita yang isinya kita bertiga toh gitu. Karena episode selain episode pertama, selebihnya itu kita punya narasumber dan kita kembali lagi nih yang isinya kita doang itu ya di episode itu, dan ternyata itu menduduki peringkat pertama gitu ya di segmen bahas ini. Jadi yang mendengarkan adalah kenapa dia bisa top rank di segmen bahas, yang mendengarkan adalah fans kita gitu maksudnya. itu mah kalian ya yang bahas. Kalau di aku sih selalu melihat ke objeknya. Kayak objeknya Radit ketika itu memang lagi viral nggak sih dia ditunggu-tunggu banget cerpennya itu di YouTube, dan saat pandemi dia memang memasuki ranah YouTube untuk sebagai channel wadah dia mempublikasi karyanya gitu, yang mana dia profesinya sebagai penulis itu menggunakan platform yang dia gunakan ketika dia berprofesi sebagai podcaster atau YouTuber gitu. Nah itu kan menarik banget emang. Emang benar sekali sih, ketika waktu itu memang lagi ininya booming-boomingnya ya namanya Raditya Dika, apalagi ketika sudah tahu karya-karyanya di dunia digital, di dunia televisi, kemudian dia merambah ke dalam dunia podcast, jadi ya lebih gampang gitu kan ya untuk mengenal seorang Raditya Dika. Oke, kita sebenarnya udah ini ya kayak semacam flashback gitu ya, kembali ke kita membahas tentang beberapa segmen yang ternyata ada yang beberapa favorit berdasarkan dari kita bertiga masing-masing dan juga dari pendengar. Nah, selesai dengan itu kita perlu mengumumkan satu. Kayaknya Mbak Icong. Apa sih? Kayaknya sebelumnya itu kan tadi dari pendengar ya. Ternyata kita juga harus menyampaikan ke warga Syasmerta kalau Syasmerta di season awal kemarin itu ternyata yang mendengarkan tuh bukan hanya dari Indonesia, tapi ada beberapa negara. Iya kan? Gitu gimana sih, Wi? Maksudnya ada yang sampai nge-DM kan juga pemilihan karyanya gitu. Oh iya, benar. Ada salah satu yang mungkin penikmat juga ya, atau mungkin I don't know why he came to our Instagram, dia sampai komen tentang pemilihan objek kita yang Say Yes cerpen Say Yes-nya Tobias Wolff, dan dia emang appreciate banget, dan memang beliau itu bilangnya this is a good story, dan dia selalu menggunakan objek ini itu sebagai salah satu bahan ajar. Karena beliau seorang guru di Amerika. Dia orang luar, dia orang Amerikaan, dan dia bilang this one is a really good story and I always use this one as the first story that I talk each year. Bahkan setiap tahunnya dia itu selalu mengumumkan. Iya, bahkan dia selalu mengajarkan gitu atau menyampaikan cerita ini kepada siswa-siswanya atau murid-muridnya gitu. Siswa bahasa Guci. Ya emang benar sih Wi, apalagi yang Say Yes kan walaupun mungkin kalau ada warga Syasmerta yang tahu Say Yes kan ditulis udah sangat lama, tetapi cerita-ceritanya itu masih relate sampai sekarang gitu. Apalagi speaking about Amerika dengan kasus rasismenya kan ada sejarah panjang kan di belakang itu, dan kadang kita di Syasmerta itu milih topiknya
itu berdasarkan isu apa juga yang sedang terjadi. Misalnya pada saat kita ngebahas Say Yes, ada kemarin isu tentang rasisme lagi di Amerika kan. Black Lives Matter ya Anya. Iya benar. Ya pokoknya intinya itu kita mau menyampaikan ternyata dari negara-negara lain pun ada loh yang mendengarkan Syasmerta, itu di luar ekspektasi juga. Sama. Walaupun mereka entah mengerti kita enggak karena kita menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, but he recognize that we use this object, itu aja udah kayak happy banget, dan dia justru appreciate banget gitu kan. Atau bisa jadi orang Indonesia ya yang di luar yang mendengarkan gitu. Iya. Gimana kan ada datanya, it's not only in Amerika kan ya, ada beberapa negara. Gue paling ingat episode pertama di segmen baca, kalau nggak salah itu terbaca ada negara lain yang mendengarkan, itu Malai sama Singapura. Mungkin karena kita saat itu ngebahasnya tentang Rumi, membaca tentang Rumi. Nah kalau yang lain bahkan ada yang tadi Amerika iya, Kanada juga ada. Egypt guys, itu ada, Aussie iya. Apa karena pemilihan apa karena pemilihan yang Rumi tadi ya, atau beberapa pilihan yang lain gitu. Iya, we never know juga listenernya itu maybe Indonesian that live in that countries, or maybe emang orang luar, we never know. Mungkin juga ada keluarga Syasmerta dia luar negeri sana tinggal, dan dia adalah seorang Indonesia misalnya, kan? Thank you for listening us. Apapun itu sebuah pencapaiannya memang unpredictable banget ya. Kita tidak expect banget itu bakalan terjadi. Benar. Gitu. Right. Benar. Bahkan ada yang sampai mention di Twitter, we don't know also itu siapa yang mention dan merekomendasikan bahwa salah satu platform podcast yang ngebahas tentang sastra adalah Syasmerta gitu. Kita juga nggak tahu, tapi terima kasih sekali untuk itu gitu. Yes. Dan karena komen-komen inilah sebenarnya juga kita memutuskan untuk comeback gitu ya, dengan segala halnya. Tentunya juga baru sebenarnya di sini di Syasmerta yang perlu kita announce ke warga Syasmerta. Nah, kita tadi sudah katakan di awal bahwa we are finding home. Kita melakukan sebuah collaboration yang mana kita ada di bawah naungan rumah bernama Nawadana. Nah, karena kita berada di bawah naungan Nawadana, kemudian kita merubah sedikit apa yang ada di Syasmerta. Yes. Apa yang ada dirubah itu bisa kita jelaskan kepada warga Syasmerta, Wi, An? Iya, silakan Wi. Oke, jadi ada perubahan sedikit ya di sini guys. Yang tadinya kita punya 2 segmen nih, segmen baca dan segmen bahas. Mungkin untuk di bawah naungan rumah kita ini, kita akan lebih fokus ke segmen bahas gitu. Karena kita punya sendiri nih kamar yang bernama Dinala untuk segmen baca. Jadi check it out juga guys, Dinala. Jadi kita kolaborasi di bawah Nawadana ini, yang mana punya fokusnya masing-masing. Jadi di Syasmerta kita punya fokusnya segmen bahas. Mungkin di Dinala itu ada segmen baca, ada segmen drama juga di kamar lainnya. Kalian pokoknya harus cek banget Nawadana, dan cek juga kamar-kamarnya, yang mana itu sangat-sangat menarik. Terutama kita semua itu membahas tentang sastra ya Anya, dan isu-isu terkini tentang budaya sosial masyarakat. Iya. Yes. Nah, sebelum kita mengakhiri Mbak Icom, mungkin warga Syasmerta menyadari satu hal, bahwa kita bertiga dalam episode pertama ini, dalam rekaman pertama ini, terdengar agak berjarak atau agak gimana gitu ya. Karena kita memang berjarak pulau, Mbak An. Kita masih berjarak pulau. Aduh, mungkin bukan hanya karena berjarak pulau sih Mbak Icom, tapi karena yang namanya baru balikan ya.
baru pertama kali untuk melakukan sebuah rutinitas yang flashback itu, jadinya seperti ini. Kita harus disclaimer tentang itu. Nervous guys, udah lama gak rekaman. Aduh, we're human. Kita harus membiasakan lagi bertemu dengan warga Syasmerta yang biasanya kita udah bener-bener ini kayak apart banget balik seperti ini gitu ya. Tapi demi ya. Bener, demi. Harap dimaklumi ya warga Syasmerta. Kita mah gini orangnya. It's okay, Tiwi. Jangan coba-coba bawa image di sini ya. Oke, jadi harapannya mungkin ya. Iya, harapan kita masing-masing, dan pun kalau nanti ada harapan atau masukan dari warga Syasmerta, please feel free to leave the message di Instagram kami gitu. Iya, benar sekali. Kalau misalnya kalian ada entah itu rekomendasi, bacaan atau apapun, atau mungkin mau menjadi narasumber, silakan. Benar. Nah, kalau harapan dari kita dulu nih sebelum ke warga Syasmerta. Kalau Tiwi, harapannya untuk Syasmerta seperti apa sih? Kalau dari aku sih masih seperti yang lama, masih selalu menyuarakan panjang umur literasi, masih selalu ingin maksudnya selalu ingin bertemu di titik temunya sastra, dan semoga Syasmerta dapat menginspirasi orang banyak gitu, terutama mahasiswa atau orang-orang penyuka sastra. Apa sih penyuka sastra? Pecinta sastra. Nah, aku bahasa gue, maaf ya guys, kan tadi udah disclaimer, nervous. Astaga. Oke, menurut kalian gimana nih harapannya apa nih, Ana? Mungkin dari aku ya. Kalau harapanku, kita konsisten untuk menyapa Syasmerta. Kita menjadi bertanggung jawab, tidak ghosting mereka lagi. maaf guys. Awalnya kita hanya orang-orang yang kangen suasana romantis Jogja yang menjadi tempat kita ngalor ngidul tentang hasil bacaan dan segala macam. Jadilah Syasmerta, dan semoga ini akan tetap menjadi wadah diskusi karya sastra dengan sudut pandang kita gitu, sudut pandang para narasumber, dan juga katanya Tiwi bahwa bisa menginspirasi karena ternyata kayak mahasiswa tuh bisa melihat loh kalau saya bisa menganalisis satu karya sastra dari sudut pandang ini, dari point of view ini, dari konsentrasi ini gitu. Jadi semoga selalu bisa menyapa warga Syasmerta. Nah, kalau dari Mbak Icong untuk menutup, sebenarnya banyak harapanku terhadap Syasmerta ini, terutama untuk kita ya yang memerlukan sebuah aspirasi atau tampungan, yang mana kita selalu gelisah gimana caranya menampung gitu kan, apa yang ada di pikiran kita tentang karya sastra, mau diapain gitu kan. Harapanku ke depannya kita bisa menjadi wadah buat mereka, terutama buat warga Syasmerta yang bingung untuk mengikan karya sastra itu sebenarnya seperti apa dan harus digimanakan. Benar sekali seperti tadi, ada mahasiswa dan semacamnya seperti itu. Nah, tapi kemungkinan harapanku tidak hanya di mahasiswa, tetapi lebih kepada pihak-pihak yang menikmati sastra, bahwa sastra tidak cuma untuk dinikmati, tapi kita bisa mengambil apa pelajaran atau apapun di dalamnya gitu dari hasil pembahasan kita seperti itu. Semoga kita bisa tetap konsisten membersamai warga Syasmerta. Kita bertiga bisa tetap memberikan apa yang warga Syasmerta inginkan, dan juga semoga kita bisa long last seperti jargon kita, panjang umur literasi. Amin. Ya, sastra menjadi seni di saat dia dinikmati, dan sastra menjadi ilmu saat dia bisa diteliti. Dan again, panjang umur literasi. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi.